teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fala Burhanuddin. Saya dari Fakultas Hukum Untak Surabaya dan saya dari kelas C dengan NIM 13 12 300 150. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hukum pidana yang saya terima di semester 2 oleh Bapak dosen Pak Frans selaku dosen Untak Surabaya. Ya, tanpa basa-basi, tanpa lama-lama, kita langsung masuk ke materinya. Baik, untuk yang pertama itu ada definisi dari hukum pidana. Definisi hukum menurut ahli yakni POMP yang berisikan tentang keseluruhan aturan hukum mengenai perbuatan yang dapat dihukum dan aturan hukum pidananya. Dalam aturan atau definisi menurut ahli, adapun aturan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama, ada kehilangan nyawa pada pasal 362 KUHP. Yang kedua, ada kekerasan tubuh pada pasal 51 KUHP. Yang ketiga, ada harkat martabat pada pasal 310 KUHP. Yang keempat, ada harta benda pada pasal 362 KUHP. Poin di atas diatur atau dilarang dalam KUHP guna menciptakan ketertiban dalam masyarakat. POMP juga menjelaskan bahwasannya di dalam KUHP sanksi harus tegas dan menyiksa. Kemudian masuk kepada sifat hukum pidana. Pidana adalah orientasi kepentingan hukum yang dilindungi adalah umum atau publik. Pidana tidak mementingkan kepentingan umum atau pribadi. Kedudukan para pihak tidak sama di mata hukum atau tidak sejajar dengan negara. Dalam hal ini, hukum pidana adalah pihak yang mempertahankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Inti hukum pidana dapat disebut dengan hukum pidana material atau substantif criminal law. Hal tersebut mengatur mengenai ketentuan pertama, perbuatan yang dinyatakan terlarang atau tidak sesuai dengan aturan asas legalitas. Yang kedua, syarat seseorang dapat dikenakan pidana harus memenuhi unsur pertanggungjawabannya atau kondisi terdakwa diatur dalam pasal 44 KUHP. Harus ada sanksi pidana dan tindakan. Yang ketiga, sanksi hukum berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Setelah mengenal inti yang dimana itu adalah bisa disebut dengan pidana material, sekarang kita akan masuk kepada hukum acara pidana, disebut dengan hukum pidana formil atau law of criminal procedure. Yang dimaksud aturan hukum mengenai tata cara penjatuhan sanksi bagi seseorang yang diduga telah melanggar hukum pidana material. Setelah kita mengenal hukum material dan acara pidana atau bisa disebut dengan hukum pidana formil, kita setelah ini akan masuk ke hukum panitester, disebut dengan hukum pelaksanaan pidana atau law of criminal execution. Apa sih itu? Itu adalah bagaimana suatu sanksi yang telah dijatuhkan harus dilaksanakan. Contoh, mengeksekusi putusan dalam pidana adalah jaksa. Setelah itu, kita akan masuk kepada fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana yang pertama adalah fungsi ideal atau ultimum remedium. Fungsi ideal ini sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan sebuah konflik. Kapan sih fungsi ideal ini digunakan? Fungsi ideal ini digunakan bila hukum lain tidak bisa menyelesaikan persoalan atau konflik tersebut. Restoratif justice
Kemudian fungsi hukum pidana yang kedua adalah fungsi subsidiaritas atau hati-hati. Harus adil, baik bagi pelaku dan korban. Fungsi yang ketiga adalah stigma negatif, artinya menghilangkan pandangan negatif terhadap ex narapidana. Tujuannya untuk mencegah satu-satunya cara untuk tidak terjerumus dan masuk pada kasus pidana. Setelah kita mengenal fungsi, kita akan masuk kepada tujuan hukum pidana. Tujuan hukum pidana yaitu melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan akibat pelanggaran yang dilakukan seseorang. Baik guys, teman-teman semuanya, jadi itu tadi penjabaran sedikit materi tentang hukum pidana. Ada definisi, ada fungsi, tujuan, terus dan sebagainya. Ya, terima kasih dari saya. Saya ucapkan mohon maaf apabila saya ada salah kata, dan terima kasih atas waktu luangnya untuk melihat video saya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.